Universitas Kristen Immanuel merupakan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang berkomitmen dalam membentuk insan kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai Kristus. Halo semuanya, salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Apoteker Gigi Hargianto Sugiantoro. Saya adalah dosen dari program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Sejak 2019 saya mengajar di situ, dan sebelumnya saya juga mengajar sebagai dosen tidak tetap pada program studi profesi apoteker dari Universitas Sangatta Dharma Yogyakarta. Dan saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan pemaparan dari bidang pengajaran yang saya sudah lakukan. Dalam hal ini saya akan mengangkat mata kuliah yang menjadi bidang minat yang sudah dipercayakan kepada saya, yaitu mata kuliah preskripsi 1 atau dikenal juga dengan farmaseutika dasar. Mata kuliah ini diberi kode 612270, di mana ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa di semester kedua, dan ini merupakan kompetensi dasar bagi seorang sarjana farmasi dan atau apoteker juga. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar ilmu farmasi di bidang farmaseutika, sehingga mahasiswa mampu melakukan peracikan obat secara mandiri sesuai dengan resep dokter. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang baik, melaksanakan konsep farmakoterapi, farmasi komunitas, dan manajemen pelayanan dengan baik, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan penyerapan ilmu kefarmasian, serta yang ketiga memiliki kepemimpinan yang baik, keterampilan kerja tim, dan keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk preskripsi 1 adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu farmasi dan mampu meracik obat berdasarkan permintaan resep dokter secara mandiri sesuai standar pelayanan kefarmasian komunitas. Maksudnya dalam hal ini, pelayanan kefarmasian komunitas itu bisa apotek, bisa rumah sakit, bisa klinik, puskesmas, dan sebagainya. Sub CPMK yang ada di mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan ilmu kefarmasian dan peranannya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman bahasa Latin dan perhitungan bahan obat dalam proses peracikan obat dan pembuatan etiket atau aturan pakai. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghitung bahan obat dalam berbagai bentuk perhitungan farmasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian di dalam resep, membuat etiket, dan membuat salingan resep. Sedangkan bahan kajian yang kami pelajari yang akan dipelajari di preskripsi 1 adalah ilmu farmasi, sejarah dari ilmu farmasi itu sendiri, kajian umum dan kajian secara kristiani, serta farmaseutika di dalam peracikan resep. Topik bahasan yang akan disampaikan sebelum tes tengah semester adalah yang pertama, pengantar mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, sejarah ilmu farmasi dan pengobatan. Yang ketiga, kesehatan dan pengobatan dalam perspektif Kristen. Yang keempat, dikotomi iman dan sains. Yang kelima, bahasa Latin. Keenam, pengenalan resep. Dan yang ketujuh, etiket dan salingan resep. Ada 7 pertemuan yang akan dilakukan sebelum TTS. Dan ini yang akan diberikan sebelum TTS. Sedangkan setelah TTS, ada 7 pertemuan juga. Yang pertama adalah perhitungan dasar farmasi dan kesetaraan massa jenis. Yang kedua, perhitungan pengimbangan dengan pengenceran. 3, perhitungan sekian pulveres. 4, perhitungan sekian kapsul. 5, perhitungan resep standar. 6, perhitungan farmakopengadelan. Dan yang ketujuh, peracikan sekian pulveres dan pulvis. Itu adalah topik bahasan yang akan disampaikan di dalam mata kuliah preskripsi 1 ini. Sedangkan untuk standar penilaian yang akan diberikan, yang akan diterapkan adalah ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah aspek afektif, meliputi disiplin, sikap, karakter, keaktifan di dalam kelas sebesar 10%. Kemudian aspek kognitif yang akan diambil dari ujian, dari tes tengah semester maupun tes akhir semester sebesar 60%. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau dari tugas-tugas dari kewajiban mahasiswa selama 1 semester akan diambil sebesar 30%.
Dari hasil penilaian itu nanti akan dikonversi menjadi huruf maupun angka kreditnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan menyampaikan masalah bagaimana untuk memberikan mata kuliah ini di dalam kelas, diberikan kepada mahasiswa. Di penyampaian mata kuliah preskripsi 1 menggunakan metode GIA, yaitu yang terdiri dari delivery, kemudian interaction, dan assessment. Untuk delivery, di dalam menyampaikan mata kuliah, tujuan delivery adalah mentransferkan materi kuliah kepada peserta didik. Jadi tidak boleh delivery ini hanya sebatas saya sebagai dosen masuk kelas, memenuhi kewajiban presensi, menyampaikan materi, sudah cukup. Bukan itu yang dimaksudkan dengan delivery. Delivery adalah sebagai dosen, saya harus mampu memastikan bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya transferkan ilmu itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Nah, kendala yang dialami di dalam delivery ini pasti semua dosen pasti sudah mengalaminya, begitu ya. Keberagaman kemampuan peserta didik dalam menerima dan memahami materi kuliah. Kalau peserta didik kita semuanya aktif, semuanya cepat nangkepnya, tentunya sebagai dosen senang sekali itu. Kita bisa sampaikan materi kuliah dengan sangat tepat. Tetapi kenyataannya selama ini tidak ada kelas yang sempurna. Pasti ada mahasiswa yang terlambat di dalam pemahamannya. Pasti ada mahasiswa yang kurang mampu di dalam penalarannya. Dan disitulah tugas sebagai dosen untuk memastikan bahwa mereka itu pun mampu menerima materi dengan baik. Nah, solusi yang saya lakukan selama ini, selama beberapa tahun pengalaman saya di dalam mengajar, saya membuat satu solusi praktis yang bagi saya itu cukup efektif. Yaitu begini, pada pertemuan yang pertama, saya melakukan tes kemampuan penalaran, tes akademik lah kalau kita bilang. Nah, dari situ saya bisa membagi kelas. Oh, ini mahasiswa yang pandai, ini mahasiswa yang biasa saja, dan ini mahasiswa yang kurang, bahkan ada mahasiswa yang sangat-sangat kurang. Nah, dari pembagian itulah, maka saya membuat satu kelompok belajar. Dan itu kelompok belajar bukan mahasiswa sendiri yang membuat, tapi saya yang membagi berdasarkan pasti harus ada yang pandai, dan pasti harus ada yang sangat kurang di dalam kelompok itu. Nah, kelompok belajar inilah yang nanti secara aktif mereka akan saling mentransfer ilmu juga. Jadi apa yang saya sampaikan di depan kelas, di dalam kalau 2 SKS itu 100 menit, tentunya saya tidak bisa dan saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak bisa tersampaikan dengan baik bagi teman-teman peserta didik yang sangat kurang. Nah, dari kelompok inilah tugas teman-teman yang lain untuk kembali mengulang, kembali menjelaskan dengan perlahan-lahan, dengan step by step kepada teman-temannya. Dan selama ini metode ini cukup efektif. Saya sudah mempraktekkan ini dalam 2 tahun terakhir, dan pada akhirnya mereka bisa satu kelompok ini dapat mengikuti dengan baik. Gitu, ya, itu untuk delivery. Sedangkan untuk interaction, di dalam interaksi ini tujuannya adalah setiap peserta didik itu aktif berinteraksi di dalam kelas sehingga mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya, jadi kalau kita di kelas kita biarkan mahasiswa saja, kita hanya sebatas berbicara, kita tidak mengajak mereka berinteraksi, tentunya mahasiswa pasti akan bahasa Jawanya nyambi, bahasa Indonesianya itu melakukan sesuatu yang lain, gitu ya. Nah, itu tentunya materi yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak boleh dilakukan dengan cara satu arah. Kita tidak boleh hanya selama jam mengajar itu hanya ngomong saja, gitu ya. Kita ajak mereka berinteraksi. Ya, tapi kendalanya adalah tidak semua peserta didik itu punya kepercayaan diri untuk bisa mengungkapkan di depan kelas. Sehingga solusi yang saya berikan adalah yang saya lakukan selama ini supaya interaksi bisa berjalan. Yang pertama, saya secara acak menunjuk kepada mahasiswa. Jadi saya tunjuk, Mas, ini tolong dong, menurut kamu dari materi ini kira-kira apa yang berguna? Misalnya begitu, atau apa yang kesulitan kamu di dalam materi ini, coba jelaskan kepada saya, misalnya begitu.
Bisa juga mereka mengutarakan menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan itu saya lakukan secara acak. Itu untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mengikuti dengan baik, memperhatikan, berinteraksi dengan baik. Tidak ada satupun yang tertinggal, gitu ya, karena saya pilih secara acak. Dan untuk assessment, gitu ya, assessment itu tujuannya adalah mengukur hasil capaian pembelajaran. Jadi kalau mata kuliah ini punya CPMK, maka assessment ini untuk mengukur CPMK-nya. Ya, apakah itu sudah tercapai atau belum? Cara mengukurnya harus secara objektif, tidak boleh subjektif. Indikator yang dipakai atau soal-soal yang dipakai juga tidak boleh melenceng atau di luar dari capaian mata kuliahnya. Penilaian juga tidak boleh dilakukan secara bias. Nah, metode yang saya lakukan di dalam assessment ini adalah TTS, tes tengah semester, tes akhir semester, dan kuis. Nah, solusi yang saya berikan itu untuk supaya dapat membuat assessment yang objektif, saya bagi sesuai dengan, kan kalau kita membuat RPS, itu ada bobotnya, dan dari bobot inilah saya baru menyusun soalnya. Gitu. Misalnya, saya akan membuat 20 soal, gitu ya. Kalau dengan 20 soal, maka saya bagi itu sesuai dengan bobot dari setiap materi pertemuan, dan dari situlah saya baru menentukan berapa soal yang harus ada di materi ini, berapa soal yang ada di materi itu. Begitu yang saya lakukan untuk assessment. Ada 3 buku teks utama yang saya pakai dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku Pengantar Ilmu Resep. Ini buku yang saya tulis sendiri untuk pegangan utama, dan saya sesuaikan dengan setiap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian buku yang kedua untuk mendukung dari buku utama itu adalah buku Ilmu Resep dari Syamsuni. Ini juga saya pakai. Dan yang ketiga adalah buku Ilmu Meracik Obat dari Prof. Angif. Ini buku teks yang saya gunakan untuk mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari micro teaching. Jadi ini contoh micro teaching, jadi bukan kelas yang sebenarnya, dari apa yang saya lakukan di dalam kuliah preskripsi 1. Selamat menikmati dan terima kasih sebelumnya. Salam sejahtera. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah ikut bergabung di dalam kelas ini. Apa kabarnya semuanya? Baik semua? Luar biasa, Pak. Ya, terima kasih. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, di mana pada saat ini kita akan belajar tentang perhitungan resep standar. Bagaimana cara menghitung bahan obat dari resep standar yang nanti kita akan pelajari bersama, dan di sini akan ada beberapa contoh yang akan saya bagikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mencapai dari kompetensi yang seharusnya kita dapatkan di dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama itu mampu memahami berbagai bentuk resep standar yang menentukan cara perhitungan dari bahan obatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua juga mampu menghitung jumlah bahan yang diperlukan sesuai dengan resep yang diminta. Itu yang akan kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama contohnya adalah dari sumbernya dari buku standar FMI. Di sini ada resep standar dari Posio Nigra Contratusim alias OBH, begitu ya. Nah, di sini di dalam FMI ini keunikannya adalah masing-masing bahan itu sudah dituliskan komposisinya. Kemudian di bagian akhir, di bagian bawah, di situ sudah ada jumlah dari keseluruhan dari total hasil akhir sediaan yang akan dibuat. Jadi kalau dijumlahkan di situ 10 tambah 6 tambah 6 tambah 278, di situ ditemukan 300 gram, di mana 300 gram ini jumlah dari bahan Posio-Nigra yang akan dijadikan dengan komposisi itu. Gitu. Nah, dari jumlah ini beberapa ini yang keunikannya dari FMI, di mana yang lainnya tidak ada jumlahnya ya. Kemudian di situ ada keterangannya diawetkan dengan 10% alkohol atau dengan nikotin. Ada yang mau bertanya di sini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika jumlah bagian bawah yang bagian 300 itu tidak sama dengan total penjumlahan bahan? Oke. Ya, jadi baik sekali pertanyaannya. Di sini memang nanti kalau kalian bisa melihat dari buku FMI, beberapa resep standar memang ternyata
di bagian bawahnya itu tidak sama dengan hasil penjumlahannya. Dan itu memang terjadi. Nah, solusinya adalah yang pertama kita cari apakah ada referensi lain di luar dari resep standar ini. Jadi kita bisa cari dari buku yang lain selain FMI, mungkin CMN, FMS, atau Formularium Nasional. Jika ada, kemudian kita bandingkan apakah komposisinya sama atau tidak. Kalau itu nanti bisa dipakai, kita mau pakai referensi yang lain juga boleh. Tapi apabila memang tidak ada referensi yang lainnya, maka yang dianggap sebagai yang kita pegang sebagai standar dari komposisi OPH itu yang masing-masing ini, masing-masing bahan. Jadi ada sukusnya, kemudian kloret amoniak, solusi amonia, spiritosa, dan aqua yang di dalamnya itu 10, 6, 6, 2, 7, 8 itu yang dipegang sebagai panduannya. Jadi bukan jumlah di bawahnya. Itu kalau terjadi perbedaan dari jumlah yang masing-masing dengan jumlah keseluruhan. Begitu ya kira-kira, Evelyn? Dan yang lainnya juga mungkin bisa mengikuti. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, kita akan kemudian menghitung gitu ya. Kita akan coba menghitung dari masing-masing bahan yang diperlukan. Di situ ada sukus liquoritiae. Di dalam resep standar ditulis 10 dan kita akan membuat 60 gram. Kalau tadi itu total 300 gram ya. Itu yang akan kita buat 60 gram. Berapa sukus yang diperlukan? Perhitungan yang kita akan lakukan adalah di sini 10 dibagi 300. 300 itu apa? 300 itu adalah total keseluruhan yang di bawah ini gitu ya. 300 kemudian dikali dengan 60. 60 itu bahannya sediaan yang akan kita buat. Nah, kalau tadi permasalahan yang tadi ditanyakan Evelyn, ternyata ini misalnya katakanlah bukan 300 jumlahnya, karena ada kesalahan dari penjumlahan, maka dijumlahkan dahulu, kemudian dari hasil penjumlahan inilah yang dipakai sebagai pembagi di bagian 300 ini. Gitu. Jadi untuk sukus liquoritiae 10 dibagi 300 kali 60, itu hasilnya 2 gram. Kemudian untuk kloret amoniak itu 6, kan di sini ada 6, sama dibagi 300 dan dikali 60. Demikian pula yang sasa juga dilakukan perhitungan yang sama. 6 dibagi 300 dari jumlah resep standar, kemudian dikali 60 yang akan dibuat. Dan untuk aqua, 27, maaf itu agak salah ketik, 278 dibagi 300 dikali dengan 60. Gitu. Nah, di dalam pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan kesetaraan untuk bobot dan volume zat cair, karena di sini kita menggunakan 2 zat cair yaitu aqua dan sasa gitu ya. Nah, zat cair ini akan lebih mudah kita ambil apabila kita bukan dengan cara menimbang tapi dengan cara mengukur dengan gelas ukur. Bisanya sih bisa untuk menimbang tapi itu tentu lebih ribet karena kita memerlukan penyetara untuk penimbangan juga begitu ya. Jadi kita akan pakai dengan sistem ukur dengan gelas ukur. Nah, pertanyaannya di sini, kalau kita kemarin sudah berbicara tentang kesetaraan antara bobot dan volume, itu untuk bobot yang gram di sini dipakai gram ya, istilahnya gram, itu kesetaraannya dengan apa? Ada yang bisa jawab di sini? Izin menjawab, Pak. Oke, Pak silakan. Dinda. Ya, Pak. Untuk bobot gramnya itu massa jenis akuanya pada kondisi suhu dan tekanan standar adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik atau 1 gram per milimeter. Oleh sebab itu 1 gram setara dengan 1 mm. Baik Pak, itu Pak. Oke, jadi 1 gram setara dengan 1 mililiter ya. Jadi kita bisa katakan bahwa betul sekali. Jadi kalau di sini kita akan mengambil aqua 55,8 gram, itu kita bisa menggunakan 55,8 mililiter dengan gelas ukur. Ya, gelas ukur yang akan kita pakai nanti gelas ukur yang 100, kapasitas 100, dan di situ kita akan mengukur 55,8 mililiter. Itu setara dengan 55,8 gram. Itu akan lebih mudah dibandingkan kita menggunakan timbangan untuk menimbang aqua. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya dari buku standar FMS. Dari buku standar FMS ini ada resep balsam merah. Nah, di FMS ini seperti yang oke. Nah, untuk resep standar ini, kalau kita sudah membahas tentang konsensus formasi yang satuan, tentang satuan, gitu ya, bahwa kalau tidak disebutkan, kalau tadi di atasnya kita bisa lihat misalnya seperti ini tidak ada
satuannya ya, hanya angka, tetapi memang di sini disebutkan satuannya. Nah, untuk konsensus formasi, kalau dalam suatu resep tidak dituliskan satuannya, entah itu miligram, entah itu gram, tidak ditulis, maka satuan yang digunakan itu apa? Natalia mungkin tahu? Baik Bapak, izin menjawab. Jadi jika tidak ada, maksudnya jika tidak dinyatakan satuan dalam peracikan farmasi, yang disepakati itu menggunakan satuan gram. Oke, bagus, terima kasih. Nah, sekarang lanjut. 1 gram itu berapa miligram sih? Ya, 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. 1000 miligram ya. Nah, kalau 1 miligram itu berapa mikrogram? 1 miligram itu 1000 mikrogram Bapak. Oke, bagus, terima kasih Natalia. Ya, jadi kalau kita tidak ada satuannya, kita pakai satuan gram ya. Dan itu 1 gram itu 1000 miligram. Kemudian 1 miligram itu 1000 mikrogram. Ada beberapa obat yang menggunakan satuannya mikrogram. Nah, di sini saya minta tolong dong, apakah Kezia bisa memberikan contoh kepada saya untuk menghitung yang di sini ada satuan miligram yaitu dexamethasone dan neomycin sulfat. Saya izin menjawab, Pak. Oh ya, oke, silakan Kesi. Jadi dexamethasone kan di resep itu 10 mg. Nah, Ya. 10 mg-nya itu kita bagi 10 gram dengan aqua destillata, lalu kita kali dengan 25 gram. Jadi hasilnya 25 gram. Kalau neomycin sulfat itu 35 mg dibagi dengan 10 gram, lalu dikali 25 gram, jadi hasilnya 87,5 mg. Oke, ya. Sedangkan kalau ini dikatakan juga aqua destillata hingga 10 gram, gitu ya, sama seperti yang tadi ya. Mungkin Evelyn bisa menjelaskan untuk perhitungannya? Baik, Pak. Untuk pertama itu kita harus samakan dulu untuk satuannya. Tadi kan miligram, jadi harus diubah dulu ke dalam bentuk gram. Jadi satuannya itu disamakan terlebih dahulu jadi gram. Nah, aqua destillata itu untuk perhitungannya sendiri nanti 10 dikurang 0,01, terus dikurang 0,035, terus dikurang 0,3, dikurang 1,2, dikurang 1, dikurang 2,5. Itu diproses dulu untuk perhitungannya, lalu nanti dibagi dengan 10 dan dikali dengan 25. Nah, nanti di hasilnya itu didapatkan sebesar 4,955, lalu dibagi dengan 10, lalu dikali dengan 25. Nah, untuk hasil akhirnya yang didapat nanti sebesar 12,3875 gram atau setara dengan volume sebesar 12,3875 ml. Seperti itu. Ya, bagus, terima kasih. Jadi sudah bisa menghitung semua ya untuk soal-soal latihan yang ada. Nah, ya ini tadi perhitungan tadi kalian sudah betul ya semuanya. Ya, kita juga sekarang akan berbicara dari contoh yang keempat, gitu ya. Dari contoh yang keempat ini ada dari buku standar CMN, gitu. Sebenarnya mirip semuanya, dan di sini ada yang menggunakan kata add ya, misalnya mixtura bromating nutrisi, itu aquacom komunis, aqua destillata sebenarnya, itu add CM3, CM3 itu mililiter, gitu ya. Jadi add sampai 300 mililiter, gitu ya. Itu yang digunakan di CMN. Dan ini resep standar seperti ini perlu kalian buka-buka begitu ya supaya bisa tahu model-model yang akan digunakan. Dan dari sini nanti slide ini akan saya bagikan kepada kalian. Ini sebagai tugas begitu ya untuk bisa dikumpulkan sebelum minggu depan. Kalian coba menghitung dari semua bahan-bahan yang ada di sini. Yang ada di resep standar CMN ini. Mixtura bromating nutrisi kita akan membuat 250 ml, mixtura brometolum 300 ml, mixtura kloreti amunisi 120, mixtura kloreti kalsisi 150, dan mixtura sitratis magnesisi 110 ml. Itu nanti tolong dikumpulkan sebelum minggu depan, begitu ya. Dan supaya kita bisa mendapatkan nilai tugas dari situ. Kemudian standar penilaian yang ada, gitu ya. Standar penilaian dari pertemuan kali ini, saya akan menggunakan 3 bagian. Ketika nanti ada soal ujian ya, ketika kita nanti ujian, nanti akan saya bagi 3 dari setiap soal itu. Yang pertama skornya itu 10% itu dari prinsip perhitungan. Kalau tadi menyetarakan satuan, misalnya miligram ke gram atau gram ke miligram, begitu ya.
kemudian operasi hitungnya, apakah perkalian, pembagian, logika matematikanya seperti apa, itu 10% ya. Kemudian untuk proses menghitungnya, kalian itu nanti saya akan nilai sebesar 60% dan hasil akhir dari hitungan itu 30%. Begitu kira-kira untuk ujian nantinya, pembobotan dari setiap soalnya. Apakah di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Desi. Apakah berarti jawaban ujian itu bukan hanya hasil akhir, tetapi diminta dengan cara perhitungannya? Ya, betul, betul, Ceci. Jadi, nanti untuk perhitungan pada saat jawaban yang kalian tuliskan, tolong jangan hanya menulis hasil akhirnya, tetapi dengan prosesnya. Karena kalau cuma hasil akhirnya, berarti nanti cuma mendapatkan 30% dari nilai maksimalnya. Gitu ya. Misalnya skor maksimal satu dalam soal itu adalah 5 poin, berarti kalau hanya menulis hasilnya, berarti hanya mendapatkan 1,5 saja skornya. Gitu. Ya, ada yang lain kira-kira? Sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan, Nova. bagaimana jika pertanyaan jawaban hasil akhir saya salah, akibat saya salah menghitung kurang teliti dalam memakai kalkulator? Oh ya, oke, makasih. Karena proses perhitungan itu dituliskan, meskipun hasilnya dari kalian salah, hasil akhirnya, tetapi di situ karena sudah ada proses perhitungan yang ditulis, maka tentunya nilainya tidak nol ya. Itu kegunaannya. Jadi nantinya saya tetap akan menilai meskipun hasilnya salah, tapi kalau proses dan logika perhitungannya betul, skornya tetap akan tinggi karena 70% skornya. Ya, meskipun hasilnya salah misalnya ya tadi misalnya 5 dibagi 100 dikali 30. Ternyata mencetnya kalkulator bukan dibagi 100 tapi dibagi 1000 contohnya begitu. Kelebihan nolnya 1 sehingga hasilnya salah. Tetapi kalau kalian menuliskan rumusnya, prosesnya itu kalian sudah mendapatkan skor 70%. Alias misalnya tadi dari 5 poin kalian sudah mendapatkan skor 3,5, sudah lebih dari setengah yang sudah bisa kalian dapatkan. Itu keuntungannya, gitu ya. Ada yang lain lagi? Izin bertanya Bapak, Ya, mengapa pembagian silakan. penilaiannya paling banyak dalam proses perhitungan? Oke, ya. Karena saya jelaskan di sini. Nanti kalian sebagai seorang apoteker ya nantinya, itu perhitungan resep itu sifatnya sangat dinamis. Banyak sekali macamnya. Kalau tadi saya hanya bisa tampilkan contoh-contoh resep standar ya. Kalian nanti bisa menghitung resep-resep standar dari berbagai macam model, berbagai macam jenis resep standar yang nanti ada. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat bahwa sangat-sangat dinamis, sangat beragam. Kalau kalian menghafalkan saja, itu nggak akan bisa menghitung itu. Perhitungan resep standar hanya bisa dipahami atau dimengerti. Sehingga kalau dibolak-balik bagaimanapun, dan ataupun sesulit apapun resep standarnya, itu tidak akan jadi masalah. Karena sudah ada prinsip dan proses perhitungan yang nanti kalian akan bisa lakukan sendiri, gitu ya. Itu kira-kira. Sudah jelas atau masih ada yang mau tanya? Sudah jelas, Pak. Ya jelas ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini, pertemuan ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan sebelum minggu depan, dan kita akan berjumpa kembali di minggu berikutnya dengan perhitungan resep standar yang lainnya. Terima kasih buat waktunya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, terima kasih. Pak? Izin saya